Puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan. Ya, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah di tengah-tengah kita dan semua yang baik dicurahkan dalam kehidupan kita. Bulan ini kita bicara tentang keluarga selama bulan Juni ini, bicara tentang keluarga. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menginginkan memberkati setiap keluarga? Ya, baru sedikit. Yang lain percaya enggak? Ya, saya berdoa supaya apa kata firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Karena Tuhan juga tidak hanya memberkati keluarga, tetapi Dia memberkati anak cucu kita supaya perkasa di dalam dunia ini. Amin. Apa yang baik daripada Tuhan dicurahkan di dalam setiap orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa pernikahan itu harus dirawat, harus dijaga supaya langgeng, supaya bahagia. Kalau kita memiliki rumah, tidak dipelihara, tidak disapu, tidak dibersihkan, maka pada akhirnya kemudian rusaklah rumah itu. Demikian juga kebun yang tidak pernah dirawat, ya tidak pernah kerikil dibuang, jamur semua yang ada tidak pernah dibuang, maka kebun itu tidak berbuah, kebun itu tidak menjadi baik, makanya perlu dirawat. Demikian juga rumah tangga perlu dirawat, perlu diupayakan supaya menjadi baik. Coba rumah tangga didiamkan, tidak ada komunikasi, tidak ada kasih di sana, semuanya berjalan seperti tanpa arah, maka kita bisa lihat bagaimana banyak perceraian terjadi di dalam rumah tangga, bahkan rumah tangga Kristen. Ada ketika cerai maka usaha mungkin runtuh, ada keluarga yang sakit hati, anak-anak sakit hati, kecewa, mungkin nama baik rusak dan banyak lagi kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, sore ini kita bicara salah satu cara merawat rumah tangga, yaitu dengan cara penerimaan dan pengampunan. Ya, firman Tuhan berjudul penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga. Nah, Bapak Saudara kenal mungkin dengan seorang tokoh, ya, seorang tokoh, ya, oke, baik, seorang yang bernama Nick Vujicic. Bapak Ibu Saudara pernah dengar, pernah lihat orang ini tidak punya tangan, kakinya juga tidak normal, kecil. Ya, tetapi dia saat ini terkenal, memberkati banyak orang di seluruh dunia. Ada banyak orang yang terinspirasi dengan kisah hidupnya, perjalanan hidup yang tidak mudah, tetapi dia menjadi seorang yang tangguh, yang kuat, yang memberkati banyak orang. Tentunya ini dimulai dari seorang atau sepasang suami istri yang menghargai, yang menerima keadaan daripada Nick Vujicic. Ya, memang pada awalnya orang tua berkata, mengapa Tuhan ini terjadi? Anak ini tidak normal, cacat. Bagaimana kami bisa merawat dia? Ada banyak pergumulan di sana, bahkan penolakan dalam hati. Tetapi ketika Tuhan menjamah hidup mereka, maka mereka menerima Nick Vujicic apa adanya. Dan kemudian kita bisa sadar prosesnya tidak segampang seperti orang normal, ada banyak kegagalan, ada banyak masalah merawat orang yang tidak utuh tubuhnya. Nah, tentu di sana ya ada pergumulan juga dari Nick Vujicic. Dia ingin bunuh diri, dia merasa kecewa, bahkan tulisan mengatakan bahwa dia berkata, Tuhan mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Ada banyak pergumulan yang terjadi dalam Nick Vujicic, sehingga orang tua perlu mengasihi dia. Nah, di sana ada penerimaan daripada orang tua. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Nick Vujicic. Bagaimana dia tidak bisa makan, tidak bisa pakai pakaian, ya seringkali mungkin menumpahkan makanan dan banyak hal lagi. Di sana perlu, ya selain penerimaan perlu pengampunan sehingga anak ini menjadi seorang yang luar biasa yang memberkati. Ada orang tua yang menerima dan memberikan pengampunan sehingga Nick Vujicic menjadi seorang yang memberkati semua orang di dunia ini. Nah, mengapa keluarga membutuhkan penerimaan dan pengampunan? Saya berbagi dengan Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal yang ingin saya bagi. Yang pertama adalah bicara tentang karakter. Ya, karakter ini sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang, diwarisi daripada orang tuanya, dan juga dipengaruhi dari interaksi dengan orang lain maupun lingkungan, sehingga membentuk seseorang seperti apa adanya. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti hari ini
ada karakter yang terjadi dalam hidup kita itu karena interaksi, karena sifat yang menurun dari orang tua. Ada beberapa hal secara cepat saya mau berbagi. Yang pertama adalah orang yang sanguin. Ya, orang sanguin ini ya cocoknya untuk presenter, penyiar, sales, pengacara, tour leader, selebritis. Orangnya periang, ya. Kalau misalnya dia ada di sebuah tempat, dia jadi magnet. Ada banyak orang yang menyukainya, suka bergaul, ya banyak bicara. Tapi orang-orang seperti ini juga punya kelemahannya. Karena suka bicara sehingga kadang-kadang tidak memberi kesempatan yang lain untuk berbicara. Hanya bicara dirinya sendiri, egosentris. Ya gampang berjanji tapi melupakan akan janjinya. Ya nanti saya akan datang, saya nanti kasih kamu dan lupa. Karena dia gampang berjanji dan melupakan. Hidupnya tidak tertib, kurang disiplin, sembrono. Dan banyak hal yang lagi kelemahan-kelemahannya. Kita bisa ngambil di Alkitab contoh seorang yang bernama Petrus. Dia dengan cepat ya berkata menanggapi gurunya ketika Yesus berkata, hari ini aku akan ditangkap dan aku menderita dan mati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, dia katakan bahwa nanti kamu akan lari semua. Dan Petrus berkata, yang lain boleh lari tetapi aku akan bersama dengan engkau. Tapi kita tahu kisahnya, apa yang terjadi? Dialah orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Berkata, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Ya, cepat untuk bicara, menanggapi, tetapi dia tidak menepati apa yang dia bicarakan. Yang kedua adalah sifat karakter koleris. Ya, koleris ini orang yang suka ambil keputusan, tegas, ya, orientasinya pada tujuan mandiri. Cocok sebagai direktur, owner, bos, dokter. Ya, sukanya mengontrol begitu ya. Nah, kelemahannya sering jadi seorang yang bosi ya, menganggap dirinya lebih daripada yang lain, memerintah ya, dan sering bermasalah dengan hubungan. Kata-katanya seringkali kasar, kurang empati, tidak memperhatikan orang lain ya, gampang marah, ya terpicu dengan banyak hal. Dia merasa dia harus ambil keputusan di segala tempat. Nah, kita bisa lihat contoh dari Alkitab seorang yang bernama Paulus. Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang tegas, dia adalah seorang yang tidak suka dengan orang-orang percaya, dia menangkap, dia menyiksa dan melakukan banyak hal yang lain. Ketika dia kenal Tuhan pun kehidupannya dia masih menunjukkan orang yang keras teguh dengan pendirian-pendiriannya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Salah satunya ketika dia melayani bersama dengan Barnabas. Paulus dan Barnabas melayani bersama-sama. Dan satu kali ketika dia mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana jemaat-jemaat dibuka. Paulus akan mengajak Barnabas berkeliling. Tetapi Barnabas berkata, baiklah kita ajak Yohanes Markus. Tetapi Paulus berkata, tidak setuju. Ya, bagaimana mungkin orang yang meninggalkan di tengah-tengah pelayanan, engkau akan ajak lagi. Terjadilah pertentangan antara Paulus dan Barnabas. Nah, dan akhirnya apa? Paulus memutuskan mengajak Silas untuk berkeliling melayani, sedangkan Barnabas mengajak Yohanes Markus untuk berkeliling melayani. Meskipun pada akhirnya mereka rekonsiliasi, Paulus dan Yohanes Markus rekonsiliasi, tetapi kita bisa lihat ketegasan ya daripada seorang yang bernama Paulus. Karakter yang lain adalah karakter melankolis ya, seorang yang perencana, serius, detail, ya perfect ya, suka yang detail dan suka yang baik ya, dia rancang sedemikian rupa. Kadang-kadang kalau ada satu barang yang ditempatkan di sebuah tempat itu tidak boleh berubah, harus di situ. Kalau dipindahkan dia akan marah. Ya, karena detailnya sedemikian rupa, cocok untuk keuangan, komputer, hakim, notaris, begitu ya. Nah, tetapi ada kelemahannya juga, ya, mudah tertekan, gampang sakit hati, rendah diri, meskipun dia punya kemampuan yang hebat, tetapi merasa tidak mampu, suka menunda, menuntut, mengkritik. Kalau aku bisa melakukan lebih baik, kamu harusnya seperti ini, dikritik semua yang dilakukan oleh orang lain karena dia perfect ya. Kita bisa lihat contohnya daripada seorang Musa ya. Musa ini adalah seorang yang tentunya pandai karena 40 tahun ada di istana Raja Fir'aun.
Dia tentunya banyak belajar bagaimana berperang, bagaimana memimpin, bagaimana mengatur keuangan, dan banyak hal yang tentunya bisa dipelajari di istana Fir'aun. Tapi ketika Allah meminta dia untuk mengutus dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dia berkata pada Allah, jangan utus aku bukan orang yang pandai bicara, utus orang lain saja. Kalau kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, tentunya dia mampu karena dia sudah 40 tahun dan tentunya belajar banyak, tetapi dia merasa tidak mampu. Ya, kemudian ada karakter yang namanya flegmatis, ya. Mudah diajak bergaul, santai, sabar, pendengar yang baik, ya, lembut bicaranya. Tapi kita bisa ketemu dengan orang-orang ini punya kelemahan juga, kurang antusias, tidak suka perubahan, tampaknya malas, lamban, sering memendam perasaan, kelihatannya tidak punya pendirian. Seperti contohnya si Abraham. Ketika satu waktu Tuhan bicara pada dia bahwa engkau akan memiliki keturunan, tetapi ketika ditunggu sekian lama tidak ada keturunan. Akhirnya si istri Sarah berkata, itu ada Hagar, ambil dia sebagai istri. Ya, dia ambillah si Hagar itu. Memang secara adat kebudayaan itu hal yang biasa. Tetapi dia melupakan janji daripada Allah bahwa keturunannya yang daripada Sarah itu akan mewarisi kehidupan, mewarisi semua yang dimiliki oleh Abraham. Apa yang terjadi? Terjadilah pertengkaran terus-menerus bangsa yang dilahirkan oleh Yakub dan Ismail sampai hari ini. Ya. Nah, ini yang terjadi juga di dalam rumah tangga. Ya. Kita bisa melihat bagaimana seorang suami mungkin pendiam, ya, orang yang ya kelihatannya pokoknya semuanya aman lah, pendiam begitu ya. Tetapi ketemu dengan istri, jodohnya orang yang ceria, seringkali ngobrol, ya banyak orang yang tertarik, senang dengan dia. Ketika istri ini kumpul dengan orang, banyak orang yang memperhatikan. Ya mungkin bisa menyebabkan cemburu sang suami. Wah kamu ya main sama orang, tertawa dengan orang. Ya sama saya enggak begitu ya, mungkin hal seperti itu terjadi. Atau sebaliknya, ada seorang suami yang koleris, tegas, ya ngomongnya tanpa tedeng aling-aling, maksudnya terabas langsung, ya. Menikah dengan istri yang melankolis, yang seringkali memendam perasaan, yang merasa tidak mampu, ya tergampang tertekan, ya gampang sakit hati. Nah, kata-kata suami yang keras membuat sang istri ya sakit hati, tidak bisa tidur semalaman. Dan itu terjadi, mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Ini membuktikan bahwa tiap-tiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pasangan perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Demikian juga anak-anak yang dilahirkan di dalam rumah tangga. Ada yang pendiam, ada yang periang, ya ada yang mungkin temperamental, dan banyak kita temui di dalam rumah tangga. Membuktikan bahwa kita perlu untuk saling menyesuaikan diri, karena ada aja masalah karena perbedaan karakter ini. Ya, kita perlu untuk menerima mereka. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak cocok, menyakitkan, kita perlu memberikan pengampunan. Ya, karena memang berbeda masing-masing karakter yang dimiliki. Ada lagi tentang yang kedua, tentang bahasa kasih. Ya, sebuah hal yang kita bisa berikan kepada pasangan kita, ya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan rasa cinta kita. Kalau seseorang diberikan tindakan-tindakan ini, dia merasa dicintai. Kita tahu ada 5, pernah berapa kali mungkin disampaikan hal ini. Kita bisa lihat yang pertama adalah kata-kata cinta atau kata-kata penguatan. Kata-kata penguatan memotivasi, ya. Kamu mampu, ya, kata-kata positif, penuh semangat, pujian. Ya, kata-kata terima kasih, maaf, sayang, itu jadi sebuah hal yang juga bisa diungkapkan. Kalau sekarang mungkin di medsos apa yang dibutuhkan, ya, kata-kata yang menyukakan, like begitu ya. Sebuah hal yang dinantikan banyak orang begitu ya. Kalau tidak ada yang like itu rasanya sakit hati, kok enggak diperhatikan dan macam-macam begitu. Ya, wanita biasanya kadang-kadang, ya pengalaman saya, ya karena saya sudah menikah sekian lama ya, masih tanya gitu ya. Ya, saya
ditanya gitu ya, kamu masih sayang sama aku enggak ya? Gitu ya. Padahal sudah nikahnya lama gitu ya. Ada yang gitu, ibu-ibu tanya sama suaminya. Sang suami berkata, iya sayang. Ya, sudah sekian lama aku menikah dengan engkau, apa tidak membuktikan rasa cintaku gitu ya? Ya, atau mungkin tanya, ya apa aku masih cantik atau tidak begitu ya? Mungkin yang pria tanya, apakah aku masih ganteng atau tidak gitu ya? Dan sang istri bisa berkata, ya dulu kamu pernah ganteng gitu ya mungkin. Waktu lalu gitu ya. Itu kata-kata penguatan begitu ya. Nah, ada yang membutuhkan quality time, waktu berkualitas. Memberikan prioritas waktu buat pasangan. Ya. Ada pasangan-pasangan merasa dicintai karena suami mendengarkan apa yang dikatakan oleh istri. Ya. Atau istri mendengarkan perkataan daripada sang suami. Menghentikan pekerjaan sebentar untuk berbincang-bincang. Bermain bersama dengan anak-anak. Anak-anak berkata, terima kasih Papa, engkau menyayangi aku karena waktu. Ya. Minta ditunggu saat ujian dan macam-macam itu bisa terjadi. Merayakan keberhasilan, diupayakan, diingat acara-acara khusus ya. Menjadi sebuah hal yang membuat mereka intim kembali. Ya, bahkan di dalam doa bersama membawa keintiman juga bersama dengan Tuhan dan keluarga yang ada. Nah, itu dibutuhkan ketika mereka menerima merasa, aku disayang sama pasanganku, sama orang tuaku. Tetapi saya mau kasih catatan juga untuk hal ini ya. Jangan jadikan alasan quality time untuk menunda pekerjaan yang harus selesai. Jangan menunda pelayanan yang harusnya dilayani karena masalah quality time. Kita perlu keseimbangan. Ya, quality time adalah satu hal yang baik. Tetapi kita juga harus melakukan hal yang lain dengan seimbang. Yang lain bicara tentang melayani. Ya, melayani. Tindakan nyata selalu lebih baik daripada kata-kata belaka. Contohnya apa? Mengantar belanja ke dokter, begitu ya. Ada yang masih antar pasangan ke mall atau kemana? Ya kalau dulu waktu pacaran kemana-mana diantar, begitu ya. Sudah sekian lama mungkin sudah mulai berkurang. Ya tetapi ada orang-orang yang membutuhkan hal itu. Ketika dia diantar merasa, aduh disayang sekali. Ya kemudian dibantu merawat anak, mencuci piring bersama-sama. Ya, anak-anak ditemani tidur, ikut terlibat di dalam hobi-hobi yang dilakukan oleh suami atau istri, merasa ya dilayani dengan baik dan akhirnya merasa dirinya dicintai. Ada yang membutuhkan sentuhan fisik ya, bergandengan tangan, pelukan, ya ciuman, rangkulan, ya sentuhan fisik yang sopan dan tepat pada waktunya. Ya pasangan-pasangan itu kadang-kadang membutuhkan hal itu. Ya, jangan menolak ketika pasangan membutuhkan pelukanmu, ya, membutuhkan rasa aman begitu ya. Jangan berkata, aduh, dah tua, jangan gandengan, dah kolot gitu ya. Ada orang dah kolot begitu ya. Itu kadang-kadang diperlukan untuk merajut kasih di antara pasangan suami istri. Anak-anak perlu dirangkul sejak usia muda mereka. Ada anak-anak yang membutuhkan pelukan supaya mereka bersemangat, memiliki percaya diri. Anak-anak perempuan biasanya dekat sang ayah secara normal peluk mereka, ya supaya mereka merasa dicintai, dibutuhkan begitu oleh sang ayah. Kalau mereka merasa kurang sentuhan daripada orang tua, maka dia akan cari sentuhan di luar sana. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rangkul anakmu, yang anak-anak pria, ya biasanya ibu-ibu banyak memeluk dia, supaya dia tumbuh percaya diri, semangat. Ya diperlukan itu, ketika mereka mendapatkannya, maka mereka merasa dicintai. Yang terakhir adalah pemberian daripada hadiah, merasa dicintai karena ada hadiah-hadiah yang diterima, momen-momen ultah, lulus dan sebagainya. Nah, kita perlu belajar dan menyadari kebutuhan daripada pasangan kita, daripada anak kita, daripada orang tua kita. Apa yang mereka butuhkan? Kadang-kadang hadiah yang kita berikan itu hanya ya sekedar aja sukacita sebenarnya, tetapi mungkin lebih dibutuhkan rangkulan, ucapan terima kasih, itu lebih berharga buat orang yang menerimanya, pasangan yang menerima.
Kita perlu saling belajar apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita, atau anak kita, bahasa kasih yang mereka butuhkan. Supaya mereka merasa diterima, merasa dicintai. Kalau tabung kasihnya kosong, maka pasangan atau anak merasa aku tidak diterima, aku tidak dicintai. Ya, seandainya ada pasangan yang belum berhasil dengan ini, mari belajar bersama-sama. Pasangan-pasangan yang ada, orang tua juga belajar memperhatikan anaknya. Kalau belum berhasil, berikan pengampunan, ya, kemudian ajari mereka supaya mereka bisa memberikan apa yang kau inginkan. Hal yang ketiga adalah bicara tentang latar belakang yang berbeda, perbedaan latar belakang keluarga. Mengucap syukur kalau Bapak Saudara punya keluarga yang utuh, suami, istri, anak, di dalam anugerah Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, semuanya merasa saling mendukung. Tetapi kita bisa melihat ada banyak orang yang kurang beruntung di luar sana, mereka memiliki kehidupan, merasa kurang kasih sayang daripada orang tua, sudah ditinggalkan orang tua di usia yang muda, mungkin pernikahan orang tua bermasalah, hamil di luar pernikahan, itu akan mempengaruhi kehidupan mereka waktu mereka menikah. Ya, orang tua kemudian mungkin berbeda agama, cara mendidik mereka berbeda. Ya, latar belakang yang berbeda ini mempengaruhi ketika mereka memasuki rumah tangga. Ya, kemudian juga ada orang-orang dari keluarga pedagang, daripada pegawai negeri, mungkin rohaniawan, ya, dan macam-macam. Ada ekonominya pas-pasan, ada ekonominya mampu, ada yang menikah lintas budaya. Sumatera dengan Jawa akan berbeda, memasuki pernikahan akan jadi masalah-masalah terjadi di sana. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan yang berbeda latar belakang. Kasih contoh, waktu saya memiliki anak yang masih muda dan saya bersama dengan istri punya latar belakang yang berbeda. Saya latar belakang daripada seorang anak hamba Tuhan dan istri saya seorang dari orang tua pedagang. Ya, kalau waktu itu yang terjadi anak-anak pulang sekolah dan mereka bermain-main, saya merasa itu biasa aja karena waktu itu saya juga melakukan hal itu. Setelah pulang sekolah saya akan main-main. Tapi istri saya berkata pada saya, jangan seperti itu, ajari dia bekerja, ya nyapukah atau melakukan apa, jangan main-main aja. Ya saya ngomong, loh masih kecil enggak apa-apa. Tetapi konsep yang ada berbeda, karena apa? Istri saya ketika pulang sekolah, apa yang dilakukan? Dia jaga toko, jadi berbeda dengan saya. Nah itu jadi diskusi yang harus diselesaikan. Nah perbedaan-perbedaan latar belakang keluarga yang berbeda, membawa hal-hal yang bisa membawa kepada masalah, sehingga butuh penerimaan dan pengampunan. Ya, hal-hal yang ada itu membawa kita kepada hal selanjutnya, bagaimana kita hidup dalam penerimaan dan pengampunan. Kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, saya membawa kita kepada perenungan. Yang pertama adalah ini. Satu hal yang kita tidak boleh lupakan, kita harus senantiasa melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang yang sudah dengar firman Tuhan, tapi kurang atau bahkan tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak membawa damai sejahtera, tapi kerusakan-kerusakan. Tetapi saya mau berkata bahwa kehidupan orang percaya dasarnya harus firman Tuhan. Ya, kita ambil contoh ya dari firman Tuhan Kolose 3 yang berkata demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebuah hal yang kita pernah dengar dan kita pernah ngerti hal ini. Tetapi hal ini menunjukkan satu hal yang penting. Karena mungkin apakah ada banyak hal yang dipikirkan atau yang disampaikan, istri kurang tunduk pada suami. Ya, padahal harusnya seperti itu di dalam Tuhan. Nah, sebagai seorang istri, mungkin Anda lebih mampu, lebih mahir dan lebih punya pengalaman. Kalau Anda berhadapan dengan suami, ya bicara tentang tunduk, berikanlah masukan-masukan yang baik. Ya, apa yang harus dilakukan oleh suamimu. Dan kemudian izinkan sang suami untuk mengambil keputusan-keputusan. Kalau engkau merasa tidak cocok dengan apa yang diambil,
Ya, engkau bisa komunikasikan, ini loh konsekuensinya. Tapi kalau tetap berkeras hati, izinkan dia ambil keputusan, bawa masalahmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan hidup, mengubahkan keputusan suami. Atau mungkin yang diubahkan adalah hidup kita, supaya kita sesuai, bisa mengambil keputusan yang sama. Dan kalau nanti terjadi kesalahan, sang istri jangan berkata, kan sudah saya kasih tahu. Ya sekarang kita rugi, sekarang kita bermasalah dengan ini. Ibu-ibu, saya berkata bahwa hal itu kata-kata yang sangat menyakitkan untuk sang suami. Bukankah suami sedang berjuang untuk keluarga? Ya, kita harus mencari solusi ya dengan hal-hal yang terjadi. Sudah terjadi, ya tidak bisa diperbaiki, cari, tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Cari jalan keluar bersama ya untuk melakukan hal yang lebih baik. Istri-istri belajar tunjuk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kan firman Tuhan selanjutnya berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, kasihi istrimu. Firman Tuhan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi jemaat. Di dalam, bukan terjemahan yang lain, tetapi di dalam kitab yang lain. Jadi sebuah hal yang sangat penting dikatakan seperti Kristus mengasihi, mengorbankan dirinya, kasih agape, semua diberikan untuk menyenangkan sang istri, melindungi dia. Ya, ada kalanya istri keras hati, ada kalanya ingin kehendaknya diikuti. Mari bapak-bapak ya, kita belajar mengampuni, menerima dia apa adanya. Ya, jangan stop uang belanja sang istri ya. Jangan lakukan KDRT ya, kata-kata atau tindakan atau mungkin selingkuh dan macam-macam. Kalau tidak cocok di hati kita, kita punya Tuhan. Bawa istrimu di dalam doamu. Ya, komunikasikan hal-hal yang kamu inginkan, doakan. Ya, saya percaya Tuhan akan lakukan pertolongannya buat suami dan istri. Kalau tidak sang suami berubah pendapatnya, pendiriannya, ya mungkin istrinya akan bisa menyocokkan diri dengan keputusan daripada sang suami. Ya, suami kasihilah istrimu. Kemudian apa lagi? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Engkau sudah hadir di dalam keluarga sebagai buah kasih orang tua. Kadang-kadang ada keinginan kita, anak-anak yang tidak cocok dengan orang tua. Ya, orang-orang yang sederhana mungkin ada kesulitan tentang biaya sekolah, kuliah, engkau anak-anak ya mungkin berkata tidak cukup uangnya kalau engkau sekolah atau kuliah di luar kota, ya di sini aja. Anak-anak belajarlah mentaati apa yang ada. Mungkin orang tua tidak setuju dengan pasanganmu, belajarlah mentaati, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau memang orang tua berkata jangan, ya jangan. Ya, kalau dilarang ya belajar untuk mentaati. Kalau tidak setuju, komunikasi sama papa, mama. Ini loh sudah cocok semuanya. Tapi kalau memang tidak setuju, bawa masalahmu pada Tuhan. Ya, Tuhan bisa melembutkan hati orang tuamu. Atau mungkin hatimu yang dilembutkan oleh Tuhan untuk menerima keputusan daripada orang tua. Ya, ada sekian waktu yang lalu saya bersama dengan anak saya. Ya, saya berkata pada anak saya ketika ada sepeda motor di rumah saya, kamu masih belum dewasa, belum punya SIM, ya jangan kemana-mana dan jangan pinjamkan sepeda motor kepada teman kamu ya. Ya. Dan dia berkata iya, tetapi satu hari saya menemukan anak saya membawa sepeda motor, ya dengan temannya alasannya belajar, akhirnya sepeda motor yang relatif baru tertabrak dan rusak. Ketika disuruh ganti, rasanya tidak mungkin karena memang mereka dari anak ini dari keluarga sederhana. Saya berkata, kamu kan sudah saya kasih tahu, ya, jangan lakukan hal ini.
Tapi anak saya marah gitu ya. Papa ini, dia marah-marah. Kan saya melakukan ini demi teman. Ya saya hanya bisa lus dada. Tetapi ya puji Tuhan, 1-2 hari kemudian datang sama saya. Pak minta maaf ya, minta maaf. Ya, dan saya mau maafkan. Ya, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ya, anak harusnya taat sama orang tua. Karena apa? Orang tua tahu apa yang akan terjadi, ya, apa masalah yang kemungkinan terjadi di depan. Dan melarang itu bukan semena-mena. Kalau memang seperti tadi, engkau punya pendapat, komunikasikan. Kalau tidak bisa dan sudah ada keputusan, doakan. Biarlah engkau menerima hati yang baik atau orang tuamu dibukakan jalan untuk mengerti apa yang engkau inginkan terjadi dalam kehidupanmu. Hal selanjutnya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Orang tua, lihat hidupmu. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ajar mereka dengan teladan yang baik di dalam hidupmu. Apa yang kau katakan kepada anakmu, jangan engkau sendiri lakukan. Ajar mereka. Komunikasikan hal-hal yang baik. Doakan mereka. Kadang-kadang mereka juga punya keinginan. Kita perlu mengajar mereka. Ya, kalau anak-anak kecil, ya mungkin perlu tindakan ya dihajar dengan tongkat kasih. Firman Tuhan mengajar kita bahwa tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kadang-kadang ada tongkat, ada teguran buat anak-anak yang masih kecil. Supaya dia mengerti, kalau sudah dewasa mungkin bukan tongkat tetapi teguran. Supaya mereka punya hikmat. Kalau mereka tidak diajar, maka satu kali akan mempermalukan kehidupan orang tua keluarga yang ada. Itu bisa terjadi. Nah, dari sini kita bisa belajar sekali lagi bahwa firman Tuhan haruslah jadi panduan bagi keluarga. Panduan berkeluarga yang baik. Jangan jadikan pengalaman hidup sebagai dasar untuk merawat pernikahan, mendidik anak. Tetapi jadikan dasar firman Tuhan yang utama. Dulu papa diajar oleh engkong itu seperti ini. Ya, kalau misalnya kamu nakal ya dihajar. Kalau kamu nakal tidak dikasih uang sangu, ya. Kalau misalnya engkau salah, ya engkau harus menanggung salahmu. Engkau harus belajar mandiri, jangan nangis dan macam-macam, diajar seperti itu. Sehingga tanpa disadari ayahnya sendiri merasa sakit hati, pahit hati. Ketika diterapkan kepada anaknya juga akan sakit hati dengan ayahnya yang melakukan hal itu. Bukankah firman Tuhan mengajarkan hal yang baik, ya? Tongkat teguran mendatangkan hikmat, tetapi dikatakan bukan untuk ya menginginkan kematian daripada anak itu. Ya, ada banyak hal yang kita bisa katakan dengan baik di dalam doa, kita bisa ajak dia doa, firman Tuhan yang kita ceritakan membawa perubahan hidup, teguran yang penuh kasih, membawa hal-hal yang baik buat anak-anak kita. Ya. Jangan juga kita menjadikan hal seperti ini. Orang tuaku mengajarkan istri harus di dapur, suami cari makanan, cari pekerjaan. Ya akhirnya semua urusan rumah tangga diurus oleh sang istri sehingga timbul masalah-masalah, kelelahan, jengkel dan sebagainya. Ya, sang suami juga atau sang istri jangan pernah berkata, "Ini aku." Ya, kalau kamu kawin sama aku ya seperti ini. Ya, pemarah, ya cemburuan, ya seperti ini. Bukankah Tuhan mengajarkan bahwa orang yang di dalam Tuhan adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan tolong aku, ya maka buah roh kasih, sukacita, ya damai sejahtera, hal yang baik, penguasaan diri semuanya, itu bisa kita dapatkan. Jadi sekali lagi, jangan biarkan pengalaman kehidupan kita menjadi panduan untuk keluarga kita 100%, tetapi kita harus belajar bahwa firman Tuhan harus jadi dasar di dalam hubungan suami istri dan orang tua dengan anak. Karena itu adalah satu hal yang penting. Ya. Nah, ada sebuah video bisa disetel
untuk kita bisa lihat bersama-sama sebelum saya melanjutkan. Film ini menunjukkan yang seringkali dalam keluarga terjadi, sakit hati, ya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, dan kemudian rasa kecewa dan macam-macam, ya, seperti tamparan-tamparan di dalam kehidupan. Tetapi kita harus memberikan pengampunan dan menerima mereka lagi, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Firman Tuhan mengajarkan demikian, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sebuah kata-kata yang gampang didengar, tetapi kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk melakukan hal ini. Kalau suami bersalah dengan engkau, dapatkah kita berkata, aku mengampuni engkau dan menerima? Istri salah, dapatkah kita berkata, aku menerima engkau, mengampuni engkau? Anak bersalah, aku mengampuni engkau, menerima engkau. Orang tua salah, apakah engkau berkata, aku mengampuni dan menerima papa, mama? Ya, biarlah firman Tuhan itu dasar yang kokoh buat rumah tangga. Hal yang kedua, mari kita bangun komunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Belajar mengkomunikasikan apa yang dirasakan untuk cari solusinya bersama-sama. Jangan diam. Mah, kenapa diam? Enggak apa-apa. Ya. Lah itu kok mukanya nih, kok diam terus? Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, diam itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Karena suami bukan dukun, Bapak Saudara. Tidak mengerti cara pikir. Ya. Atau sebaliknya marah suami. Kenapa? Marah. Dan kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan dapat menjadikan sakit hati, dendam, dan iblis dapat mengambil kesempatan dari hal-hal seperti ini. Oleh karena itu kita perlu belajar komunikasi, menerima mereka dan mengampuni. Kadang perlu membicarakan apa yang kita inginkan dengan pasangan supaya mereka lakukan dan mengerti apa yang kita inginkan. Ya, mungkin pasangan-pasangan muda belajar hal-hal seperti ini. Kalau nanti bangun pagi ya, atau apa, ya coba itu selimutnya dilipat ya, gitu ya. Kalau nanti ganti pakaian, tolong ditempatkan di tempat yang sudah disediakan ya, nanti dicuci ya. Tolong antar anak, tolong cuci ya, tolong bantu cuci ya, tolong bersihkan dan macam-macam. Dikomunikasikan. Atau mungkin kebutuhan, ya sekali-sekali kalau jalan saya dipeluk begitu ya. Saya digandeng, saya kan istri begitu ya. Itu satu hal yang perlu dikomunikasikan. Ada orang-orang yang suami-suami yang tidak mengerti ini, ya udah jalan lempeng aja begitu ya. Tetapi hal-hal seperti itu perlu disampaikan ya. Supaya menimbulkan pengertian dan bisa dilakukan bersama-sama. Belajar menerima keterbatasan pasangan kita memang. Ya, jika kita tidak mendapatkan bahasa kasih kita, ya kita bersabar mengkomunikasikan dan mendoakan hal itu. Dan bahkan hal-hal yang rasanya mungkin mengkoreksi perlu kita berikan kepada suami, kepada anak, kepada istri, ya semua keluarga yang ada. Firman Tuhan mengajarkan demikian bahwa ya kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Suami-suami yang tidak tertib ditegur, ya istri-istri yang tidak tertib, ya bangun siang tidak menyiapkan kebutuhan anak-anak semua, ya tidak tertib hidupnya ditegur. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ketika anak-anak tawar hati, pasangan tawar hati, hibur mereka.
bela mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak dapatkan, mari kita bersabar, mengampuni mereka, menerima mereka. Ya, nasihat adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih baik daripada basa-basi. Kamu sudah makan belum? Ya, kamu lagi ngerjain apa? Ya, kadang-kadang nasihat itu diperlukan daripada didiamkan atau basa-basi. Ya, nasihati setiap orang, ya, suami, istri, anak, orang tua. Kita perlu belajar juga cara menasehati. Ada orang-orang yang sudah ditegur dengan lembut, dia akan berubah. Tapi ada orang-orang yang perlu dengan tegas supaya mereka berubah juga. Dan sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita apa tadi? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Perlu belajar, Bapak Saudara, perlu belajar. Ya, rumah tangga dibangun di dalam hal ini. Ya. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa lakukan bersama-sama, melakukan firman Tuhan, membangun komunikasi. Jangan lupa libatkan Tuhan di dalam keluargamu. Ya, bawa pergumulanmu untuk pasangan dan keluarga kepada Tuhan. Ya, saya mau berkata kalau rasa penerimaan, rasa pengampunan sudah tidak ada di dalam keluarga, kita bisa periksa apakah kasih itu juga masih ada di dalam rumah tangga yang ada. Ya, kasihnya mulai pudar. Dan ketika hal itu terjadi, libatkan Tuhan. Dan Tuhan menawarkan hal ini. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Suami-suami yang berbeban berat karena anak, karena istri, datang sama Tuhan. Istri-istri yang berbeban berat datang sama Tuhan karena suami melakukan sesuatu kesalahan dan banyak hal yang lain, atau anak, ya, anak-anak atau orang tua yang letih lesu, berbeban berat datang sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. Kita perlu Tuhan senantiasa supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan dan senantiasa dalam hidup di dalam kebahagiaan. Dan saya mau berkata sekali lagi, lakukan semua prinsip firman Tuhan dalam hidup kita. Tadi kita bicara bagaimana suami tunduk pada istri, tunduk pada suami. Ya, suami, kasihlah istrimu. Kalau suami-suami ingin mendapatkan penundukan diri daripada istri, maka engkau harus belajar mengasihi, ya, istrimu. Kalau istri ingin mendapatkan rasa sayang daripada sang suami, engkau harus belajar menghormati, menundukkan diri kepada sang suami. Maka engkau saling memberi dan engkau akan bahagia. Lakukan prinsip firman Tuhan. Anak-anak, ya, taati orang tua. Orang tua, jangan buat anakmu sakit hati, jangan buat mereka tawar hati. Maka ketika kita melakukan hal ini, melibatkan Tuhan, saya percaya rumah tangga akan berbahagia. Baiklah kita menerima pasangan kita, menerima keluarga kita, anak kita, orang tua kita, ya, dengan baik. Bukankah waktu pacaran dulu, ya, kita akan berupaya mendapatkan pasangan kita. Ya, pacaran, ya, apel, ya, makan, dan semuanya dilakukan. Kalau perlu dari luar kota datang, ya, supaya mendapatkan sang pujaan hati. Diupayakan sedemikian rupa. Sekarang sudah menikah, engkau tetap harus perjuangkan itu pernikahanmu. Ya, jangan biarkan bubar. Anak-anak yang didapatkan, bukankah itu kepercayaan Tuhan dalam hidupmu? Ya, ada banyak orang yang tidak punya anak dan mengharapkan anak. Tetapi engkau yang sudah punya anak, ya, itu adalah berkat Tuhan. Ya, engkau harus terima mereka apa adanya. Kalau ada salah, diajar mereka, dibuat mengerti, dikomunikasi, terima mereka apa adanya dan ampuni mereka. Bukankah ini satu hal yang baik yang kita bisa lakukan? Berikan pengampunan atas ketidaksempurnaan pasangan. Berikan pengampunan kepada ketidaksempurnaan anak-anak kita. Ya. Dan kita perlu waspada kalau kita tidak menerima pasangan kita.
apa adanya, atau mengampuni mereka terhadap kesalahan, atau tidak menerima anak-anak kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, ketika mereka keluar di sana, mereka akan diterima oleh dunia, dan mereka akan jauh daripada Tuhan, jauh daripada keluarga. Terimalah keluargamu, ya, menerima dan mengampuni. Dan saya percaya semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terima pasanganmu, suamimu, istrimu, ya, terima mereka, ampuni kalau ada kesalahan. Terima anakmu, apapun mereka, apa yang mereka lakukan, ajar mereka, ampuni mereka, terima lagi. Ya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Bukankah harusnya kita ada di dalam neraka? Harusnya kita menerima penghukuman. Tetapi karena Kristus datang menebus dosa kita, kita diselamatkan dan dipulihkan. Kita mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah sebuah penerimaan yang luar biasa daripada Tuhan? Dan semuanya itu tujuannya untuk kemuliaan Allah. Katakan bersama-sama, kemuliaan Allah. Keluarga yang diberkati Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan Allah. Anak-anak yang diberkati Tuhan, untuk tujuannya kemuliaan Allah. Keluarga yang kokoh, ya, berhasil, semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Dan biarlah kalau Tuhan bicara dalam hidup kita, kita bisa bersama-sama datang sama Tuhan. Tuhan tolong aku, biarlah aku bisa menerima dan mengampuni pasanganku. Dan biarlah Tuhan memberkati keluargaku menjadi keluarga yang berbahagia. Amin untuk firman Tuhan.